salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Jumat 21 Februari 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang istimewa, yang dipanggil, dipilih dan dicintai oleh Tuhan untuk supaya setiap kita diberkati oleh Tuhan ya. Nah, hari ini renungan kita diambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Di Alkitab saya, terjemahan bahasa Indonesia diberi judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada seorang pria sedang mendaki gunung. Saat mendaki, kemudian pria ini tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Nah, untung pria ini sempat memegang ranting pohon yang menahannya. Dalam ketakutannya, dia berteriak, "Tolong, tolong, tolong. Apakah ada orang di atas? Tolong, tolong, tolong." Kemudian tiba-tiba ada suara dari langit yang berkata begini, "Lepaskan tanganmu, aku akan menangkapmu." Tapi pria ini ragu Bapak Ibu sekalian dan terus berpegang erat kepada ranting pohon itu. Akhirnya karena tidak kuat, maka pria ini jatuh. Tetapi ternyata jatuhnya hanya berjarak 1 meter dari tanah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari tadi dia lepaskan pegangannya, ya jatuhnya tidak sakit-sakit amat Bapak Ibu sekalian, tidak sampai ke dalam jurang. Nah, seringkali kita seperti pria ini, takut melangkah dalam iman karena tidak bisa melihat kepastian. Namun, dari kitab Yosua pasal pertama ayat 1 sampai 9 hari ini kita akan belajar dari kisah Yosua bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita di setiap langkah kita. Mari kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Loncat ke ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku, Tuhan, menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita belajar dari kitab Yosua ini, pentingnya kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita melangkah maju hari demi hari. Sekali lagi, dari pembacaan kita, Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di setiap langkah kaki kita untuk kita mengalami yang namanya kemajuan. Bersama saya ucapkan kemajuan. 2, 3, kemajuan. Ya. Nah, setelah Musa wafat, Bapak Ibu sekalian, Yosua diangkat sebagai pemimpin baru bangsa Israel. Tuhan kemudian memerintahkan kepada Yosua untuk bersiap dan membawa bangsa itu
menyeberangi Sungai Yordan menuju negeri yang telah dijanjikan, yaitu Kanaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemimpinnya berubah, rencana Tuhan tetap berjalan dan tidak berubah. Ya, Indonesia punya presiden yang baru, namanya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Amerika Serikat punya presiden baru, Mr. Trump dan Mr. J.D. Vance. Ya, pemimpinnya berubah, Bapak Ibu sekalian. Tapi rencana Tuhan buat setiap kita, dimanapun kita berada, rencana Tuhan tidak pernah berubah, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak bisa berubah karena pemimpinnya berubah. No, rencana Tuhan akan tetap berjalan dan tetap terjadi dalam hidup setiap kita. Tuhan menegaskan kembali janjinya bahwa setiap tempat yang ditinjak oleh bangsa Israel akan menjadi milik mereka. Ini adalah penggenapan janji yang telah diberikan kepada Musa dan menunjukkan bahwa Tuhan setia pada firman-Nya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, apa yang terlintas dalam pikiran dan hati kita tentang janji-janji Tuhan yang pernah kita imani dan belum pernah terjadi? Percayalah bahwa kalau Tuhan berfirman, Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Tuhan tidak pernah gagal dan tidak mungkin gagal. Tuhan memberikan jaminan bahwa tidak ada yang akan mampu mengalahkan Yosua sepanjang umur hidupnya. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Yosua. Penyertaan Tuhan yang sama seperti kepada Musa juga itu diberikan kepada Yosua. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan atau membiarkan Yosua sendirian. Ini adalah bukti bahwa kekuatan dan keberhasilan Yosua dan orang-orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan bukan bergantung kepada kekuatan manusia, tapi bergantung kepada kekuatan dan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan Maha Hadir dan Tuhan selalu menyertai umat pilihannya. Dan ingat bahwa kita ini semua adalah umat pilihan Tuhan yang pasti selalu disertai oleh Tuhan. Percaya pada penyertaan Tuhan, seperti Tuhan menyertai Musa. Tuhan yang sama akan menyertai kita. Sekali lagi, Tuhan yang sama akan menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tahun ini, ya, visi yang Tuhan berikan untuk gereja kita BMC yaitu Future Foresight, siap menghadapi masa depan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita, maka kita akan maju, dan menghadapi, mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Melangkah dengan iman. Tuhan telah memberikan janji-janjinya dan kita perlu memiliki keberanian. Ya, sekali lagi kita perlu memiliki keberanian untuk melangkah maju seperti Yosua. Kita nggak boleh takut akan yang namanya tantangan, ujian, atau rintangan. Sebab Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, sehingga kita dapat menghadapi segala kesulitan itu dengan keyakinan. Jadi pesan yang pertama dari bagian ini adalah bahwa Tuhan ingin kita percaya. Ya, Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia selalu menyertai kita dan memberikan hikmat, memberikan kekuatan untuk melangkah maju. Tidak peduli sebesar apa Sungai Yordan itu, nggak peduli sebesar apa orang-orang raksasa di Kanaan, tidak peduli tantangan apa dalam hidup kita hari-hari ini atau perubahan apa yang sedang kita hadapi di kota negeri kita masing-masing. Di banyak kota dan negara,
ya, termasuk New York dan Indonesia, ada perubahan kepemimpinan yang signifikan, baik dalam pemerintahan, dalam bisnis, maupun di dalam komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Ya, di zaman ini, Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengalami transisi dalam hidup ini, yaitu pergantian pekerjaan, pindah tempat tinggal, kemudian yang usianya sudah lanjut masuk ke masa pensiunan, bahkan pemimpin negara yang berubah. Dalam semua ini kita harus belajar dari Yosua, yaitu percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita melangkah maju. Yang kedua, mari kita lihat dari ayat yang ke-6 dan ayat yang 7 dari Yosua pasal pertama. Dikatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bersama saya ucapkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 2, 3, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-7. Dikatakan begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, diulang lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi yang kedua kita belajar bahwa kita harus berani dalam menghadapi tantangan. Bersama saya ucapkan berani. 2, 3, berani. Sekali lagi 2, 3, berani. Ya, kita harus berani menghadapi tantangan. Kita harus berani untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, jangan sampai kita kabur kalau ngadepin masalah. Sebab waktu kita kabur ngadepin masalah, maka di tempat yang lain nanti kita juga akan mengalami masalah yang sama. Bapak Ibu, seperti anak pergi ke sekolah, kalau dia pergi ke sekolah A dan kemudian dia ada soal matematika, misalnya 7 dikali 7 sama dengan berapa, karena anak ini tidak bisa menjawab, tidak bisa menyelesaikan soal 7 kali 7, dan anak ini pindah ke sekolah B, maka di sekolah B dia juga akan ketemu dengan soal yang sama, 7 kali 7 berapa. Kalau dia nggak bisa selesaikan soal ini, dia pindah ke sekolah C, bahkan pindah ke homeschooling, ya, dia juga tetap menghadapi soal yang sama. Maka itu kita harus berani menghadapi setiap masalah, rintangan, tantangan di hadapan kita. Ya, ketika menghadapi tantangan, rintangan, banyak orang kemudian merasa takut dan ragu, Bapak Ibu sekalian. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa keberanian sejati itu lahir dari iman dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya menyuruh Yosua untuk berani, tapi Tuhan juga memberikan jaminan bahwa Dia akan menyertai Yosua dalam setiap langkahnya. Tuhan yang sama, Bapak Ibu sekalian, juga berbicara kepada kita hari ini. Selain Tuhan mengatakan kepada kita harus berani menghadapi tantangan, menghadapi masalah, Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, Bapak Ibu sekalian. Yosua pasti takut menghadapi Sungai Yordan dan orang-orang Kanaan. Yosua pasti takut bagaimana dia kemudian menggantikan Musa, pemimpin yang besar itu. Namun Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Keberanian itu datang dari iman kepada Tuhan. Keberanian itu membutuhkan keteguhan hati, ya.
Tantangan dalam hidup itu pasti akan datang, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi kita tidak boleh takut untuk menghadapinya. Seperti Yosua, kita harus kuat dan teguh dalam iman, mengikuti firman Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menolong kita melewati setiap rintangan. Keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi ketakutan, tetapi juga tentang ketaatan dan ketekunan dalam menjalani hidup. Kita masih teringat bagaimana saat Daud masih muda, dia menghadapi tantangan besar, ya, menghadapi beruang dan singa. Kemudian menghadapi Goliat, Bapak Ibu sekalian. Waktu semua orang takut, termasuk Raja Saul. Tapi Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Daud tahu bahwa kekuatan sejati dan kemenangan bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan. Di New York maupun di Indonesia, tantangan hidup semakin besar, Bapak Ibu sekalian ya. Ekonomi yang tidak menentu. Di Indonesia maupun di Amerika juga terjadi penghematan anggaran negara yang besar-besaran. Belum lagi kemudian perang yang masih belum selesai. Ada ketidakpastian politik. Kemudian berbagai masalah sosial. Di Amerika, isu yang paling hot adalah tentang imigrasi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, kita harus berani menghadapi semuanya itu. Jangan pernah takut. Amsal bilang, kalau dalam masa kesesakan kita jadi takut, maka kekuatan kita menjadi kecil. Sekali lagi, ayat ini mengingatkan kepada kita, kuatkan dan teguhkan hati kita. Mengapa? Sebab Tuhan menyertai kita. Dan yang terakhir, dari Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, perhatikan dari ayat yang ke-8 ini, yang pertama, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Saya memakai istilah memperkatakan kitab Taurat ini adalah menggemakan. Ya, tiap hari saya katakan, ayo kita menggemakan Mazmur 91. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka mengucapkannya, ya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian mendeklarasikan firman, mengucapkan firman dengan suara yang keras sampai telinga kita sendiri, itu hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak penting, tentu Yosua pasal pertama ayat yang ke-8 nggak berkata begini. Jadi Tuhan bilang, Yosua jangan lupa engkau memperkatakan. Bersama saya ucapkan memperkatakan. 2, 3. Memperkatakan, menggemakan, 2, 3, menggemakan, mengucapkan, 2, 3, mengucapkan, ya. Setelah itu dikatakan, renungkanlah, ya, renungkanlah firman apa yang kita gemakan, apa yang kita ucapkan itu siang dan malam. Kemudian setelah direnung-renungkan, baru Tuhan mau kita bertindak atau melakukan. Sebab kalau tahu firman, tapi kita tidak bertindak, tidak melakukan, sama dengan kata Yakobus, itu menipu dirinya sendiri. Jadi firman Tuhan itu harus dilakukan. Dan dikatakan di ayat yang ke-8, kalau kita melakukan ini semua, maka perjalananmu Yosua akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu Bapak Ibu sekalian semuanya akan berhasil dan Bapak Ibu semuanya akan beruntung, ya. Hari ini kita sudah belajar, jangan takut.
Tuhan menyertai kita di setiap langkah kaki kita. Yang pertama tadi kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian, pentingnya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di setiap langkah kaki kita untuk maju, maju, dan maju. Yang kedua, kita sudah belajar kita harus berani dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Yang ketiga, kita tahu bahwa Tuhan berjanji bahwa keberhasilan itu terjadi waktu kita mengandalkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman yang indah ini membuat kami berani. Kami hilang daripada rasa takut itu. Karena Tuhan pasti menyertai kami di setiap langkah kaki kami. Kami tahu setiap kami anak-anak-Mu pagi ini yang Tuhan sudah panggil dan pilih, Tuhan sudah berjanji untuk memberikan keberuntungan dan keberhasilan di setiap langkah hidup kami. Kami akan beruntung dan berhasil di dalam bisnis, keuangan, karir, pekerjaan kami. Kami akan beruntung dan berhasil di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Karena keluarga dan rumah tangga kami dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami akan berhasil di setiap langkah kehidupan yang Tuhan mau kami alami. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia dan diberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.